warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Ayu Sunario. Saya adalah dosen di Universitas Pekalongan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pendidikan Tinggi atau PDD UKT-PT pada salah satu bidang Tridharma, yaitu bidang penelitian. Saya pribadi telah melakukan beberapa penelitian, baik penelitian secara mandiri maupun mendapatkan hibah. Baik hibah yang berasal dari Dikti, pemerintah daerah, dan juga hibah dari universitas atau internal perguruan tinggi. Sedangkan untuk keluaran penelitian yang telah saya publikasikan, yaitu berupa artikel ilmiah pada prosiding nasional, prosiding internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional bereputasi. Berikut akan saya sajikan tentang salah satu artikel yang telah terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus kuartil 2 atau Q2. Untuk artikel saya terbit pada GeoJournal of Tourism and Geoscience dengan kuartil 2 SJR-nya adalah 0,38 di volume 34 nomor 1 tahun 2021. Proses submission hingga acceptance memakan waktu sekitar 6 bulan lamanya. Nah, untuk judul dari artikel saya adalah Nurturing Consumers a Green Purchase Intention on Natural Dyes Batik during Craft Shopping Tour in the Batik City of Pekalongan, Indonesia. Dan saya sebagai autor 1. Untuk keyword sendiri adalah Handicraft Shopping Tour, Internal Environment Locus of Control, dan juga Green Purchase Intention. Bermula dari background atau pendahuluan di mana adanya fenomena tentang perubahan iklim dan meningkatnya pemanasan global yang mampu menjadikan faktor pendorong dalam meningkatkan kepedulian publik terhadap permasalahan lingkungan. Hal itu dapat mendorong masyarakat agar dapat memahami dan mengubah pola konsumsi konvensional pada niat beli, khususnya dalam mengejar keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, peneliti terdahulu telah membahas implikasi menggunakan pengalaman yang diwujudkan untuk perubahan perilaku dengan internal environment locus of control atau INLOC yang berfungsi sebagai moderator. Hal tersebut yang menjadikan acuan bahwa orang-orang dengan INLOC atau internal environment locus of control yang lebih terlibat dalam mengkonsumsi produk ramah lingkungan dibandingkan dengan mereka dengan locus of control eksternal rendah. Ulasan tersebut menjadikan INLOC sebagai variabel moderasi, sebagai model kebaruan pada permodelan penelitian kami. Selanjutnya bermula dari adanya batik yang dikukuhkan sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia atau sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity milik Indonesia yang dikukuhkan oleh UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Maka hal tersebut menjadikan Pekalongan yang merupakan daerah industri batik di Indonesia, di mana batik dan Pekalongan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan menyatakan bahwa pusat batik nasional ternyata sebanyak 70% pasokan batik di Indonesia berasal dari Kota Pekalongan. Disampaikan pula oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan bahwa seiring dengan perkembangan zaman saat konsumen secara global berlomba-lomba membeli produk yang ramah lingkungan, maka sebaliknya Kota Pekalongan justru berupaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan konsumen tersebut dengan memproduksi batik pewarna alami. Gagasan tersebut tentu disambut antusias dari pasar internasional karena inspirasinya dari Kota Pekalongan yang mampu memproduksi produk batik ramah lingkungan. Hal tersebut menjadikan alasan untuk memperkuat kami sebagai tim peneliti untuk menjadikan Kota Pekalongan sebagai lokus penelitian.
Untuk tujuan dari penelitian kami adalah mengeksplorasi informasi tentang apakah Green Subjective Norm atau GSN, selanjutnya Knowledge of Green Product atau KGP, dan Attitude atau ATT memengaruhi masyarakat sekitar yang membeli produk batik warna alami dengan Internal Environment Locus of Control atau INLOC sebagai moderatornya. Untuk riset framework-nya tersaji seperti berikut ini. Untuk variabel, kami menggunakan 5 variabel dengan 3 variabel independen, yaitu Green Subjective Norm atau GSN, kemudian Knowledge of Green Product atau KGP, dan Attitude atau ATT. Untuk variabel dependennya, kami menggunakan Green Purchase Intention atau GPI, dan variabel pemoderasinya adalah Internal Environment Locus of Control atau INLOC. Dengan dirumuskan 6 hipotesis. 3 hipotesis diantaranya adalah hubungan langsung antara variabel independen terhadap dependen, dan 3 hipotesis lain yaitu hipotesis 4, 5, dan 6 yang didukung atau didorong oleh variabel moderasi. Pada teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria tertentu, yaitu responden adalah masyarakat yang pernah membeli batik pewarna alami. Sesuai dengan yang telah diuraikan oleh Patton 1990 bahwa kecenderungan dalam pengambilan sampel purposive itu disebabkan adanya karena penelitian terhadap kasus yang homogen atau sejenis. Maka terkumpul sebanyak 200 responden, di mana terdapat 13 item pertanyaan atau kuesioner yang kami sajikan. Dan semua item ini menggunakan pengukuran skala Likert 5 poin. Sedangkan hasil pengujian hipotesis, untuk hipotesis 1, Green Subjective Norm terhadap Green Purchase Intention, hasilnya ternyata tidak didukung. Bahwa niat beli konsumen pada hasil penelitian kami tidak dipengaruhi oleh Green Subjective Norm. Artinya, konsumen memiliki normal subjektif yang rendah sehingga tidak memengaruhi niat beli produk batik natural dyes. Pada hipotesis kedua, knowledge green product terhadap Green Purchase Intention hasilnya adalah didukung. Ketika konsumen memiliki pengetahuan yang baik tentang green product, maka memiliki kecenderungan membeli produk natural dyes, meskipun tanpa adanya dorongan dari faktor lingkungan sekitar. Pada hipotesis ketiga, hubungan antara attitude terhadap Green Purchase Intention hasilnya juga didukung. Bahwa temuan kami tersebut membuktikan pengetahuan hijau sangat diperlukan jika menginginkan dampak keberlanjutan. Maka tentu diperlukan sebuah sikap peduli pada pelestarian lingkungan yang tinggi, sehingga dapat berdampak kuat pada niat membeli produk batik natural dyes. Untuk hipotesis keempat, hubungan antara Green Subjective Norm dengan Green Purchase Intention dengan variabel moderasinya adalah INLOC, hasilnya jelas tidak didukung karena sesuai dengan pada hipotesis 1 bahwa Green Subjective Norm terhadap Green Purchase Intention itu hasilnya adalah tidak didukung, di mana bahwa belum adanya variabel moderasi saja sudah tidak memberikan hasil yang positif. Maka dari itu untuk hipotesis 4 tidak kami lakukan pengujian lebih dalam. Pada hipotesis 5, INLOC memoderasi knowledge of green product terhadap Green Purchase Intention hasilnya adalah didukung, bahwa konsumen dengan kesadaran Green Subjective Norm tinggi ini berpengaruh terhadap niat beli hijau dengan dukungan faktor internal yang kuat. Dan hipotesis 6, INLOC memoderasi attitude terhadap Green Purchase Intention hasilnya juga didukung. Bahwa kesadaran tentang tingginya knowledge of green product dapat digunakan untuk lebih membentuk niat pro-green atau pro-lingkungan dengan dorongan yang kuat dari pengaruh lingkungan internal mereka yang mengakibatkan pada niat untuk membeli produk batik natural dyes. Kebaruan dari penelitian kami, banyak penelitian tentang niat beli hijau yang telah dilakukan, baik secara nasional maupun internasional. Namun, kami belum menemukan adanya penelitian yang lebih spesifik dilakukan dan terpublikasi tentang niat beli konsumen pada produk batik dengan menggunakan kota Pekalongan, di mana branding kotanya adalah The World City of Batik. Secara mendalam, penelitian kami bermaksud untuk mengeksplorasi informasi tentang apakah GSN, KGP, dan attitude ini memengaruhi masyarakat sekitar yang membeli produk hijau, di mana produk hijau ini adalah produk batik pewarna alami.
yang diproduksi langsung oleh UMKM lokal, yaitu UMKM Batik Kota Pekalongan, dengan Inlock sebagai moderator untuk mengisi kesenjangan yang telah ditulis oleh peneliti sebelumnya. Kemudian menginisiasi kami untuk dapat melanjutkan penelitian dengan variabel Inlock pada produk hijau yang lebih spesifik. Implikasi dari penelitian kami bahwa orang yang membeli produk batik ramah lingkungan didasarkan atas norma subjektivitas yang tinggi. Maka mereka merasa akan menjadi contoh yang baik untuk masyarakat luas, terlebih ketika secara konsisten mau menggunakan produk ramah lingkungan tersebut. Selain itu, orang yang memiliki pengetahuan tentang produk ramah lingkungan ternyata tidak memengaruhi niatan untuk membeli produk ramah lingkungan. Selanjutnya, bahwa salah satu masalah utama yang dialami oleh Kota Pekalongan akhir-akhir ini adalah adanya permasalahan lingkungan, khususnya adalah pencemaran sungai di Kota Pekalongan. Diduga masalah tersebut disebabkan oleh limbah dari industri tekstil dan juga industri batik. Melihat dari permasalahan ini, maka dapat mengakibatkan atau membahayakan kesehatan masyarakat sekitar yang menggunakan air dari sungai di Kota Pekalongan. Maka yang menjadi permasalahan di sini adalah bukan lagi permasalahan tercemarnya sungai, namun juga permasalahan bahaya kesehatan terhadap masyarakat. Dan hal ini menjadi masalah yang kompleks. Selanjutnya, UMKM mulai didorong untuk terus memproduksi produk dengan pewarna alami. Meskipun pada saat ini memang jumlah UMKM yang memproduksi produk batik warna alami tidak terlalu banyak. Namun hal ini terus disosialisasikan oleh pemerintah Kota Pekalongan sehingga harapannya dapat mengurangi limbah kimia dan polusi yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat dan yang menyebabkan polusi sungai sehingga sungainya jadi berwarna-warni. Selain masalah lingkungan, ternyata dalam memenuhi permintaan pasar di era booming batik pewarna alami, di mana permintaan produk batik pewarna alami ini di tingkat internasional kita ketahui telah meningkat. Hal tersebut menjadikan salah satu faktor utama bagi UMKM batik untuk berlomba-lomba mau memproduksi produk batik warna alami. Maka dari itu, UMKM sangat membutuhkan dukungan dari beberapa pihak, terutama dari pemerintah Kota Pekalongan. Besar harapan bahwa semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam mempromosikan dan mensosialisasikan produk-produk batik ramah lingkungan. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh pemerintah Cina yang mendukung dan mempromosikan gerakan perilaku hijau di negaranya. Selanjutnya, sangat diperlukan juga sebuah komunitas yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami produk hijau secara lebih mendalam lagi. Rekomendasinya adalah meningkatkan motivasi masyarakat untuk beralih dari yang semula membeli produk tidak ramah lingkungan menjadi membeli produk yang lebih ramah lingkungan. Khususnya adalah bagi masyarakat yang benar-benar memiliki pengetahuan tentang bahaya dari produk yang tidak ramah lingkungan jika dikonsumsi secara terus-menerus atau berkelanjutan. Di samping itu, pemerintah juga perlu mendukung UMKM batik yang memproduksi batik warna alami dengan memberi bantuan modal atau akses permodalan, sehingga mampu memotivasi mereka untuk terus mengembangkan produk batik warna alami. Dan harapannya juga mendorong UMKM batik lain yang belum memproduksi batik dengan pewarna alami untuk mau memproduksi batik pewarna alami melalui adanya kemudahan-kemudahan akses permodalan bagi UMKM yang mendukung gerakan peduli lingkungan. Sekian tentang artikel ilmiah yang telah terbit pada Jurnal Internasional Bereputasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.